Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkanlah saya, Arjun Aditya, perwakilan dari kelas 10 MIPA 2 dari SMA Islam Sudirman, Ambarawa. Apakah kalian tahu Ibu Kartini? Ya, tentunya pastinya kalian tahu. Ya, Ibu Kartini adalah perempuan yang berjasa untuk Indonesia. Beliau pernah membangun sekolah untuk anak-anak di Indonesia. Nah, di sini ada cerita nih dari 3 anak yang berjuang untuk sekolah kita. Dengarkan yuk ceritanya. Generasi Kartini. Cerita pendek karangan Safira Rengganis. Di sebuah desa kecil di bawah kaki bukit, hiduplah satu keluarga yang kurang mampu. Sang ayah bekerja sebagai petani, sang ibu hanya penjual makanan di pasar yang terletak jauh dari desa. Mereka memiliki 3 anak. Si sulung bernama Bella. Dia putus sekolah karena ingin membantu ibunya menjaga kedua adiknya. Si tengah bernama Kayla. Dia bersekolah jauh dari desanya. Dan si bungsu bernama Sania. Sania masih belum sekolah. Suara ayam membangunkan si sulung. Dia segera mandi lalu sholat subuh. Dia membantu ibu memasak makanan untuk kedua adiknya dan ayah yang akan bergegas pergi ke sawah. Bu, apakah ada yang saya bisa bantu? Tanya Bella. Tidak usah sayang. Kamu bangunkan adikmu dan menyuruh Kayla mandi saja, balas ibu. Baik bu, jawab Bella singkat. Bella berlari ke kamar Kayla dan membangunkan Kayla. Kayla, bangun. Ayo dong, sekarang hari pertama kamu sekolah. Teriak Bella menggoyang tubuh Kayla. Sambil mengelilingkan badan, Kayla pun menjawab, apa sih kak? Masih jam segini kali. Kayla, jarak rumah ke sekolah itu jauh. Sudahlah, nanti kakak antar kamu menggunakan sepeda saja. Cepat mandi, suruh Bella. Setelah membangunkan Kayla, Bella membantu ibunya menyiapkan sarapan dan bekal untuk Kayla dan ayahnya. Setelah sarapan pagi, ayah dan ibu berangkat bekerja. Ayah mengantar ibu ke pasar menggunakan motor, lalu ayah bergegas ke ladang. Bella pun segera mengambil sepeda dan memboncengkan adiknya ke sekolah. Di desa seberang, di perjalanan, Bella bercerita tentang Raden Ajeng Kartini, pahlawan wanita yang memperjuangkan nasib wanita hingga dapat bersekolah seperti adiknya sekarang ini. Kai, harusnya kamu bersyukur bisa sekolah dengan mudah loh. Jadi, kamu harus rajin ya di sekolah, ucap Bella. Memangnya saat zaman peperangan tidak ada sekolah, Kak? Tanya Kayla. Bukannya tidak ada, tapi wanita seperti kita tidak diperbolehkan bersekolah. Bersekolah ya cuma sampai kelas 6 SD. Setelah kelas 6, para wanita dipingit. Akhirnya Kartini bertanya kepada ayahnya. Namun sang ayah hanya diam, dan Kartini pun membuat sekolah gratis untuk rakyat Indonesia. Kartini pun sering membuat buku-buku novel yang memotivasi rakyat Indonesia. Cerita Bella panjang lebar. Lalu apa hubungannya sama saya? Tanya Kayla. Harusnya kamu bersyukur bisa bersekolah. Kartini bersekolah sampai SD saja membayar dengan biaya mahal. Kamu sekolah sekarang kan ditanggung pemerintah. Sedangkan kakak yang ingin bersekolah malah tidak bisa. Ya sudah sampai di sekolahmu. Belajar yang rajin ya Kai. Nanti kakak jemput jam 12 siang. Teriak Bella melambaikan tangan ke adiknya. Baik kak, teriak Kayla balik. Setelah sampai di rumah, Bella menggelar tikar di depan rumahnya. Bella pun mengajar anak-anak yang tak mampu bersekolah. Dia membuat sekolah kecil-kecilan, sedangkan Sania dititipkan di tetangga Bella. Kak Bella, mari belajar, sudah tak sabar nih, teriak salah satu anak laki-laki. Iya, semua duduk dengan tertib ya. Kakak akan mengajari kalian menghitung, teriak Bella menenangkan anak-anak yang berlari sana sini. Asik,
Aldo, coba kamu hitung. Misalnya, kakak Bella memberi kamu 20 permen, lalu adikmu meminta 5 permen, lalu kakakmu memberikan 10 permen, jadinya berapa? Tanya Bella kepada Aldo. Saya menjawabnya, terima kasih Kak Bella, sambil tertawa. Semua murid pun tertawa. Bella hanya bisa tersenyum ke Aldo. Oke, tadi kan ada 20, dikurang 5, ditambah 10, jadinya 25 Kak, jawab Aldo dengan tersenyum malu. Bella bangga akan anak-anak itu. Mereka yang kurang mampu saja mau belajar. Sedangkan adiknya sendiri yang cukup mampu malas-malasan sekolah. Sekolah ini dipulangkan pukul 10. Jam menunjukkan pukul 11. Saatnya Bella menjemput Kayla dari sekolahnya dan mengantarkan bekal untuk kedua orang tuanya yang bekerja. Bella pun mengambil 2 rantang makanan yang telah disiapkan tadi. Bella mengambil sepedanya dan mengayuh sepedanya ke ladang ayah dan ke pasar ibu. Setelah itu, barulah Bella menjemput adiknya. Kak Bella, sekolahku tadi asik loh. Aku perkenalan di depan, lalu aku diceritakan kehidupan Kartini di masa lalu. Ceritanya mirip banget sama cerita kakak tadi. Aku meminjam buku kehidupan Kartini di perpustakaan sekolah. Aku janji, aku bakal rajin sekolah, kata Kayla bersemangat. Bella hanya menanggapi dengan tersenyum manis. Jadi, Kartini adalah pahlawan yang memperjuangkan pendidikan wanita. Dahulu, memang Belanda melarang wanita bersekolah. Setelah melalui pendidikan SD, Kartini dibingit. Dia hanya terdiam di kamar sambil membaca buku pendidikan. Akhirnya, dia membuat sekolah kecil-kecilan untuk membuat rakyat Indonesia menjadi maju dan pandai. Novel-novelnya pun masih ada dan dia juga biasanya dibuat untuk nama jalan. Dan setiap hari kelahirannya dirayakan sebagai Hari Kartini, yaitu tanggal 21 April. Nah, ayo teman-teman, ikuti contoh mereka yang berjuang untuk membangun bangsa dengan cara saling bekerja sama dan semangat sekolah. Dan yuk tunjukkan bahwa kalian itu bisa dan hebat. Tetap semangat. Dan mari kita perjuangkan untuk Indonesia yang lebih maju. Saya Arjuna Ditya, perwakilan dari kelas 10 MIPA 2, mengucapkan selamat Hari Kartini 21 April 2021. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam.